Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 28 Juni 2026. Terambil dari Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 7 dan epistel dari Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai 19. Di Katolik topik atau tema kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, holong mabuan lasni roha dohot apul-apul. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 7, ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 28 Juni 2026, dihubungkan dengan topik kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Holong mabuan lasni roha dohot apul-apul. Saudara, surat kepada Filemon ini ditulis oleh Paulus dari penjara, sebagaimana menurut ayat 1 dan ayat 9 pada masa penahanannya di Roma, sebagaimana juga kita bisa baca pada Kisah Rasul pasal 28 ayat 16 sampai 31. Siapakah Filemon ini? Dari segi nama, Filemon dalam bahasa Yunani berasal dari kata phileo, artinya kasih. Jadi Filemon berarti orang yang penuh kasih. Orang yang bernama Filemon sebagai penerima surat Paulus ini adalah seorang warga kota Kolose yang disebut dalam Perjanjian Baru. Di kota Kolose ini, Filemon merupakan orang yang sangat terkemuka dan memiliki banyak budak. Salah seorang budak yang bekerja di rumah Filemon adalah bernama Onesimus. Nama Onesimus memiliki arti berguna atau berfaedah. Namun pada saat Paulus menulis surat ini, hubungan antara Filemon si orang kaya itu dengan Onesimus sempat kurang baik, karena Onesimus yang budaknya itu pergi melarikan diri dari Kolose dan membawa harta milik tuannya Filemon. Onesimus si hamba Filemon ini entah bagaimana dia sampai ke kota Roma, dan disitulah dia bertemu dengan Paulus. Terjadi hubungan yang sangat akrab, sangat karib antara Paulus dengan Onesimus, dan Paulus berhasil membawa Onesimus kepada Kristus melalui pelayanan Paulus kepada Onesimus. Onesimus itu bertobat, dia menjadi percaya sungguh-sungguh dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, bukan hal yang kebetulan jika dalam masa pelariannya itu Onesimus bertemu dengan Rasul Paulus di dalam penjara. Ini semua merupakan rencana Tuhan sendiri, Bapak Ibu. Melalui pelayanan Paulus, inilah akhirnya kehidupan Onesimus pun mengalami perubahan 180 derajat, Bapak Ibu. Perjumpaannya dengan Paulus benar-benar menjadi titik balik
dari kehidupan Onesimus. Sejak saat itu terjadilah ikatan persahabatan yang kuat di antara mereka berdua, antara Paulus dengan Onesimus. Rasul Paulus menyebut dia sebagai anak, ayat 10, dan buah hatinya, ayat 12. Nah, selanjutnya Paulus sekarang menulis surat ini kepada Filemon yang bertujuan untuk memohon agar Filemon mau menerima surat ini dari seorang saudara dalam Kristus. Surat ini berisi sebagai berikut: agar Filemon menerima kembali hambanya Onesimus yang telah melarikan diri dari hadapannya dengan penuh kelembutan, penuh kasih, dan penuh pengampunan. Dan permohonan Paulus kepada Filemon itu agar Filemon menerima Onesimus kembali, bukan sebagai hamba lagi, tetapi sebagai saudara dalam Kristus lah. Agar Filemon menjadikan Onesimus menjadi orang yang berguna sesuai dengan arti nama Onesimus sendiri, yang dahulu tidak lagi berguna tetapi sekarang jadilah berguna bagi Paulus dan bagi Filemon. Itu permohonan permintaan Paulus kepada Filemon. Saudara, tentu Filemon tidak semudah yang dibayangkan menerima kembali hamba yang pernah menyakiti hatinya dan bahkan yang pernah mencuri harta lalu melarikan diri dari hadapannya. Dan Paulus sangat-sangat mengerti apa yang tersimpan dalam hati Filemon itu. Paulus memahami beratnya sakit hati Filemon yang dibuat oleh Onesimus ini. Nah, untuk itulah Paulus menawarkan dirinya sendirilah sebagai pengganti hutang Onesimus dan mengingatkan Filemon tentang hutang budinya kepada Paulus pada ayat 17-19. Nah, setelah mendapat respon dari Filemon, Paulus mengirimkan kembali Onesimus kepada tuan dan pemilik awalnya, yaitu Filemon. Meski sebenarnya Paulus sangat menginginkan juga agar Onesimus tinggal saja di kota Rom bersama dia. Dia ingin sebenarnya. Dan surat ini ditutup oleh Paulus dengan menyampaikan salam dari beberapa teman sekerja dan ikut terpenjara di Roma, yaitu siapa? Ada Epafras, ada Markus, Aristarkhus, Demas, dan Lukas. Nah, kemudian pada ayat terakhir, ayat 25, Paulus memberi berkat kepada Filemon. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Nah, saudara, khusus nats khotbah kita pada ayat 4 sampai ayat 7 ini kita lihat beberapa hal. Pada ayat 4, kasih yang disyukuri, kata Paulus. Paulus selalu mengucap syukur kepada Allah setiap kali Paulus itu berdoa untuk Filemon. Kasih yang nyata itu membuat orang lain bersyukur kepada Allah. Hidup kita seharusnya lah menjadi alasan buat orang lain untuk mengucap syukur, bukan untuk mengeluh. Kemudian pada ayat 5, kasih itu lahir dan bersumber itu dari iman. Iman kepada Kristus itulah yang melahirkan kasih kepada sesama. Jadi kasih itu bukan sekedar perasaan, tetapi buah iman yang hidup. Jadi semakin dalam iman kita, semakin nyata kasih kita kepada orang lain. Kemudian pada ayat 6, kasih yang efektif akan mampu membangun persaudaraan, membangun sukacita. Paulus berdoa agar iman Filemon itu dapat efektif membangun, menguatkan, memberi semangat. Dan pada ayat terakhir, ayat 7, kasih yang menyegarkan hati, kata Paulus. Paulus bersukacita karena kasih Filemon itu sangat-sangat menyegarkan hati orang yang kudus. Kasih sejati memberi angin segar, Bapak Ibu, bagi orang yang letih, lemah, lesu. Nah, sebagaimana Paulus mengundang Filemon menunjukkan kasihnya kepada hambanya Onesimus, meskipun sangat-sangat jahat hambanya itu. Demikianlah topik khotbah kita di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 28 Juni 2026, mendorong, mengundang kita semua agar menunjukkan kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Holong mabuan lasni roha dohot apul-apul dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Nah, saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 28 Juni 2026, dihubungkan dengan topik kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Holong mabuan
Tuhan lasni roha doho tapulapul. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, mari kita perbaiki dan pulihkan segala hubungan yang rusak. Saudara, dalam nats khotbah kita ini kita temukan perjuangan Paulus memperdamaikan kembali antara Filemon dengan hambanya Onesimus. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa sering terjadi masalah di antara kita dan saudara-saudara kita, baik mereka yang ada hubungan darah dengan kita, yaitu kakak beradik, abang beradik, namar hahamaranggina mariboto, namar dongat tubuh, si solhot, atau yang bertetangga dengan kita, yang satu kumpulan, punguan marga, punguan arisan, punguan persahutahun dan lain-lain. Oh, banyak yang membuat kita di sana berkonflik, hubungan kita retak, kurang harmonis, bahkan sampai dengan tidak cakapan, marsading, bermusuhan. Nah, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Hal itu dapat terjadi karena berbagai sebab dan motifnya toh. Nah, bisa saja terjadi karena di antara kita kurang bisa menguasai ucapannya, menguasai dirinya, menguasai kata-katanya, yang bisa itu menyakiti hati orang lain, yang bisa menyinggung perasaan orang lain. Bisa juga terjadi karena kita memiliki latar belakang dan temperamen emosional yang tinggi, mudah tersinggung, tidak nyaman mendengarnya, sehingga kita benci kepada seseorang itu. Nah, saudara, khotbah kita saat ini sungguh luar biasa membantu kita untuk meredam setiap persoalan yang terjadi di antara kita, yang mungkin selama ini mengganggu kerukunan kita, yang membuat kita terpecah, saling membenci. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus bisa mendapatkan jalan keluar dan mampu menyelesaikan setiap masalah-masalah yang terjadi. Lihat pengalaman Filemon ini, hambanya sendiri bernama Onesimus itu berbuat jahat padanya, mencuri harta Filemon, sehingga Onesimus itu melarikan diri, meninggalkan tuannya. Tetapi lewat pelayanan Paulus, Onesimus berubah. Selain menjadi orang percaya kepada Yesus, pemikirannya juga berubah terhadap tuannya, dan kemudian dia mau berbalik lagi. Nah, di sana ada peranan Paulus yang mampu menjembatani kedua orang yang bermasalah itu, dan Roh Kudus bekerja dalam hati kedua orang ini, sehingga di dalam kedua diri orang itu ada kasih, dan kasih inilah yang melahirkan ada niat baik untuk bisa saling menerima, saling mengampuni, saling rujuk kembali. Nah, saudara, maukah kita seperti Paulus ini, mau menjembatani orang yang bermasalah? Bukan Paulus yang mendamaikan, tetapi Roh Kudus yang bekerja lewat Paulus. Kita hanya sebagai jembatan saja mendatangkan Roh Kudus. Kalau kita mau, pemulihan hanya bisa dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang melahirkan dalam diri kedua orang yang bermasalah tadi itu kasih, niat baik, dan saling menerima, saling mengampuni. Saudara, serusak apapun hubungan kita selama ini bisa diperbaiki kalau kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan kasih, dan kasih itu mendorong kita mengubah prinsip hidup kita yang tadinya membenci. Sekarang kita akan menjadi lembut, kita akan mau berdamai. Nah, saudara, kalau ingin sungguh-sungguh berdamai dengan orang lain, kita harus secara sukarela menerima orang itu apa adanya. Bahkan kita akan rela, ikhlas menerima kerugian yang mungkin sudah terjadi di masa lalu, seperti Filemon yang sudah rugi dicuri oleh Onesimus uangnya, hartanya. Kita akan mau mengatakan, oh, saya rela, saya ikhlas, saya tulus menerima dia karena dia adalah saudara saya. Kita akan mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, memang tidak mudah mengatakan seperti itu. Itu butuh perjuangan iman, pengorbanan diri kita masing-masing. Jadi bukan karena didorong dan didasari oleh kerelaan, karena terpaksa. Kalau sudah Roh Kudus yang bekerja, Bapak Ibu, kita akan sungguh-sungguh mau menerima dia sebagai saudara kita, apapun kesalahannya yang menurut kita dahulu sangat-sangat berat.
Nah, disinilah indahnya ajakan dan seruan topik minggu keempat sesudah Trinitatis untuk kita praktekkan, aplikasikan kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Holong mabuan lasni roha dohot apul-apul dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Pengajaran kedua, jadilah pendamai bagi orang yang bermasalah meski sangat berat memperjuangkannya. Nah, saudara, ini pengajaran kedua yang sangat-sangat indah dari khotbah kita ini, agar setiap orang pendengar khotbah ini mau menjadi pendamai bagi orang-orang yang bermasalah. Maukah Bapak Ibu? Maukah menjadi pendamai? Nggak berat kok Bapak Ibu. Dalam khotbah ini, Rasul Paulus tampil sebagai model pendamai antara Filemon dan Onesimus. Lihat betapa beratnya permusuhan antara keduanya, saling membenci, apalagi antara orang yang berada di sosial kelas atas, yaitu tuan seperti Filemon, dan kelas bawah hamba budak kuli yang sangat rendah status sosialnya, Onesimus. Masalah mereka di masa lalu juga amat berat akibat perbuatan buruk Onesimus yang mencuri, melarikan harta tuannya Filemon, yang pasti menjadi suatu ingatan buruk dan akar pahit itu dalam hidup Filemon. Tetapi secara luar biasa, Rasul Paulus menjadikan dirinya sebagai hamba pendamai antara Filemon dan Onesimus, dan berhasil. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berperan menjadi pendamai seperti Paulus ini. Mungkin di antara teman-teman, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kita, banyak yang menghadapi permasalahan dan hubungan yang sudah retak, sudah tidak harmonis lagi satu dengan yang lain. Apa yang dapat kita lakukan buat mereka? Banyak orang yang punya sikap tidak mau tahu, tidak ambil pusing, tidak mau peduli dengan keadaan mereka sesama orang lain itu. Tetapi setelah kita mendengar khotbah ini, sikap tidak mau tadi, tidak mau peduli tadi, harus kita tinjau ulang kembali saat ini. Sebab sikap seperti itu tidak menunjukkan sikap Kristen yang benar. Dengan sikap tidak mau tahu seperti itu, kita memelihara permusuhan, memelihara ketidakrukunan, memelihara iblis, dan kejahatan sudah menang. Mari Bapak Ibu, jadikan dirimu sebagai pendamai seperti Rasul Paulus, menggunakan apapun yang ada dalam diri kita masing-masing untuk mengajak orang lain itu berdamai. Sekecil apapun yang kita usahakan itu, Tuhan memberkatinya, bisa berhasil. Amin Bapak Ibu. Memang pekerjaan mendamaikan orang itu sangat-sangat berat sekali tentunya. Tidak semua orang mau didamaikan toh. Tidak semua orang bisa menerima perdamaian dengan orang yang dianggapnya jahat, buruk sikapnya. Bahkan kita bisa saja dituduh mencampuri urusan orang lain. Bisa saja dituduh. Namun ingatlah Bapak Ibu bahwa meski menjadi seorang pendamai itu berat, sulit, penuh masalah, tetapi tetap mulia. Sebab kita menjadi tanda kutip agen perdamaian dari Allah untuk dunia di sekitar kita. Dan semua itu bisa berhasil kalau kita mengandalkan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan. Dan untuk semuanya ini, kita dituntut harus berani mempertaruhkan diri kita seperti Paulus sebagai jaminan untuk perdamaian ini. Dan akan terciptalah kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Holong mabuan lasni roha dohot apul-apul, sebagaimana seruan topik minggu keempat sesudah Trinitatis. Pengajaran ketiga, kasih yang menggembirakan lahir dari iman yang hidup. Nah, pada ayat 4 Paulus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku." Saudara, Paulus berkata bahwa ia selalu mengucap syukur ketika mengingat Filemon dalam doanya. Mengapa? Karena Paulus mendengar tentang iman Filemon kepada Tuhan Yesus dan kasihnya kepada semua orang kudus. Nah, kita lihat di sini, iman kepada Kristus menghasilkan kasih kepada sesama. Jadi kasih sejati itu Bapak Ibu tidak muncul dari usaha manusia
manusia semata-mata, tetapi dari hati yang telah disentuh, dijamah oleh Kristus. Saudara, ini sangat penting kita renungkan, sebab banyak orang bisa berbuat baik, mengasihi orang lain karena sopan santun manusiawi saja, atau didorong oleh faktor budaya, tradisi, adat istiadat, atau kebiasaan semata-mata. Tetapi kasih Kristen sangat-sangat berbeda dan bertolak belakang. Justru seperti yang dilakukan oleh Filemon dalam khotbah ini, Filemon itu tetap mengasihi hambanya saat-saat dia disakiti, saat hartanya dicuri, uangnya dihabisin. Kasihnya tidak luntur meski uang dan hartanya dihabisin oleh hambanya Onesimus. Itulah kasih yang berasal dari Kristus. Dan kasih seperti itulah yang mudah-mudahan bisa muncul dalam diri kita. Kita mau peduli pada orang lain saat kita pernah disusahinnya. Kita mau membantu saat kita dalam keadaan sulit, lelah, bahkan saat sedang menghadapi masalah. Nah, saudara, ketika seseorang hidup dalam kasih seperti ini, orang lain akan merasakan sukacita. Inilah yang dirasakan Paulus ketika berada dalam penjara pun bisa bersukacita karena mendengar ada kasih dalam diri Filemon. Dia mau menerima hambanya. Dan inilah Bapak Ibu yang menjadi renungan, bahkan pertanyaan bagi kita sekarang. Apakah kehadiran kita membawa sukacita kepada orang lain? Di saat nama kita disebut, apakah orang yang mendengar nama kita itu merasa senang, merasa bersyukurkah orang itu kepada Tuhan kalau mendengar nama kita? Atau malah sebaliknya, mereka menumbuhkan kebencian setelah mendengar nama kita disebut? Jika kita memiliki kasih yang sejati itu, maka semua kita akan menikmati sukacita. Keluarga kita akan hidup dan berjalan lebih hangat. Persekutuan gereja kita pun akan lebih hidup dan pelayanan-pelayanan kita akan lebih menggembirakan, akan disambut orang, Bapak Ibu. Ada ilustrasi sederhana, percis seperti lilin yang menyala toh. Nah, ketika lilin menyala, apa yang terjadi? Ia membakar dirinya. Tetapi dengan membakar dirinya, dia memberi terang bagi sekitarnya. Nah, kasih juga seperti itu gambarannya. Ketika kita mau membakar hati kita, amarah kita, kebencian kita, sakit hati kita, dendam kesumat yang bertengger selama ini dalam hidup kita, kita bakar itu, maka banyak hati orang yang di sekitar kita itu menikmati terang. Musuh-musuh kita pun tadinya yang kita benci itu akan menjadi bersukacita. Itulah bukti tingginya kadar rohani seruan dari minggu keempat sesudah Trinitatis. Kasih menggembirakan dan menguatkan. Holong membuat lasni roha dohot apul-apul. Pengajaran keempat, kasih yang menguatkan, memulihkan hati yang lelah. Saudara, pada ayat 6 Paulus berkata, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Paulus berdoa agar persekutuan dalam iman Filemon menghasilkan sesuatu. Apa artinya? Kasih yang benar-benar itu tidak berhenti hanya untuk diri sendiri, tidak, tetapi juga mengerjakan atau menghasilkan pengetahuan akan yang baik bagi orang lain sana. Oleh karena itu, mari kembangkan nilai kasih itu, sebab akan berpengaruh baik itu secara positif bagi orang lain. Kasih yang benar-benar menghasilkan buah, tidak akan sia-sia itu, Bapak Ibu. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam doanya di ayat yang terakhir, ayat 7, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan. Nah, kata kau hiburkan di sini berarti kau memberi kelegaan. Melegakan dapat berarti menyegarkan, memulihkan tenaga, memulihkan semangat yang sempat pernah habis atau pudar. Itu yang dilakukan oleh Filemon. Artinya Filemon adalah pribadi yang membuat orang lain merasa dikuatkan, dihibur, disemangati lagi kembali. Nah, saudara, dari keduanya itu kita sekarang ditanya oleh khotbah ini, bagaimana dengan kita? Dapatkah kasih kita berbuah pada orang lain? Dapatkah kehadiran kita menjadi penghiburan bagi orang yang lemah, yang berduka, yang hatinya sedang terpuruk lisut?
Nah, ingat Bapak Ibu bahwa dalam kehidupan iman, banyak orang datang ke gereja dengan berbagai-bagai beban. Mungkin beban karena kelelahan kerja, kecewa dalam keluarga, anak-anaknya belum ada yang kawin, bergumul dengan penyakit, hati yang hambar dalam pelayanan. Oh, banyak sekali yang membuat kita beban. Nah, sudah pasti mereka membutuhkan orang seperti Filemon yang mau menghadirkan kasih dan menyegarkan hatinya. Saudara, kasih yang menguatkan itu tidak selalu dalam wujud yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang berat-berat, tetapi terkadang sederhana sekalipun sangat baik fungsinya, gunanya. Bisa dengan sapaan hangat saja, doa singkat saja, telinga yang mau mendengar jeritannya, atau mungkin juga dengan bantuan atau nilai materi sekecil pun kita berikan, tetapi dengan tulus hati, itu sangat melegakan hatinya. Nah, hal kecil bagi kita tetapi bisa menjadi kekuatan besar bagi orang lain. Nah, saudara, Tuhan memanggil kita bukan hanya menjadi orang yang diberkati, tetapi juga menjadi penguat bagi sesama kita. Oleh karena itu, jagalah dirimu Bapak Ibu. Jangan sampai kehadiran kita justru menambah-nambah beban orang lain, membuat teman kita merasa gondok. Jadilah pribadi yang ketika kita hadir, maka orang lain akan berkata terhadap kita, tentang kita kepada orang lain sana, setelah saya berbicara dengan dia, si Anu itu, hati saya dikuatkan. Nah, ilustrasi kedua yang sederhana, ponsel secanggih apapun akan mati bila baterainya habis toh. Nah, baterainya harus perlu dicas. Nah, demikian juga manusia, hati yang lelah, kehabisan semangat, maka perlu hati yang seperti itu diisi ulang kembali oleh kekuatan. Tuhan dapat memakai kita, memakai saya, memakai Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai charger rohani bagi sesama kita. Kasih yang kita miliki bisa kita pakai untuk menguatkan, memulihkan, melegakan hati orang yang lemah. Nah, saudara, Yesus sendiri adalah teladan kasih terbesar bagi kita. Karena melalui pengorbanan Yesus di salib, Ia memberi sukacita bagi orang yang berduka dan kekuatan bagi orang yang lemah. Nah, mari bertanya pada diri kita sendiri dan jawab juga oleh diri kita sendiri. Apa pertanyaannya? Apakah kasih kita sudah menggembirakan, menguatkan kepada orang lain? Apakah kasih kita sudah seperti itu? Kiranya melalui hidup kita banyak orang mengalami kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Holong mabuan lasni rohadohot apul-apul sebagaimana topik minggu keempat sesudah Trinitatis 28 Juni 2026. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis 28 Juni 2026 dari Filemon pasal 1 ayat 4 sampai 7 ini, agar semakin banyak orang yang percaya bahwa ada kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Tolong membuat lasni rohadohot apul-apul termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu keempat sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Engkau memberikan kasih-Mu kepada kami. Kami mau menjadi orang yang kasih-Nya bisa juga menggembirakan, menguatkan sesama kami yang sedang mengalami tantangan, pergumulan, dan permasalahan hidup. Berikanlah kami kekuatan Tuhan untuk menunjukkan kasih-Mu yang ada pada kami itu kepada sesama kami. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.